Nah, jadi Q-Salas memang menerangkan problem soal stabilitas itu ya dan apa stiffness ya dari cara metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial ya. Ini kalau kita lihat lagi persamaan Runge-Kutanya ya. Ini yang orde 4 agak udah lebih rumit ya. Tetapi di sini juga Q-Salas udah mulai menerangkan ya kenapa kita nanti butuh adaptif ya karena ini truncation error ini tadi kalau diterjemahkan jadi error pemotongan ya itu sebenarnya kan karena persamaan Taylor itu panjang terus kita cuma ambil di tempat tertentu jadi sisanya itu jadi errornya begitu ya. Truncation error itu yang semacam itu. Nah lalu kita juga harus menebak ya step size mana ini yang bisa menghasilkan error yang cukup baik ya. Ini jadi haknya itu kan dilematis, kegedean salah, kekecilan salah, sehingga akhirnya butuh yang adaptif itu ya. Jadi waktu nerangin Runge-Kutta ini udah ada sedikit introduction ke arah bahwa kita tuh kadang-kadang butuh mengadjust haknya secara adaptif supaya menghasilkan keuntungan. Lalu di ini contoh-contoh soal ya. Tapi di bagian berikutnya langsung ada diskusi soal stabilitas itu ya, stability and stiffness itu yang Bapak-bapak bahas tadi ya. Dan persoalan stabilitas itu secara renggang ya terkait dengan error, dengan akurasi ya, nggak tepat berhubungan karena dia bilang bisa aja yang sangat tidak akurat gitu ya metode itu ternyata bisa sangat stabil ya. Jadi buat Bapak Ibu yang udah belajar sinyal sistem rada tahu juga ya sense-nya stabilitas adalah sesuatu itu nggak jadi menggila ya karena terakumulasi atau apa terus menjadi sangat besar tidak terkendali kalau eh, sistemnya jalan begitu ya. Karena kan error itu kan sebenarnya kecil ya, tapi kok bisa ya menggila begitu waktu apa metode numeriknya jalan. Nah, kalau sampai terjadi hal yang semacam itu ya karena akumulasi error, errornya kecil-kecil ya tapi kita paksa terus hitung tahu-tahu membesar dan tidak terkendali, maka itu berarti sistemnya kita nggak stabil. Ya stability itu seperti itu. Bisa saja ada sistem yang akurasinya rendah ya, artinya errornya gede, tapi ya tetap stabil gitu ya, nggak tiba-tiba numpuk terus menggila gitu ya. Itu yang dikatakan Q-Salas di sini ya. Jadi eh, ya tergantung dari setiap step error, tetapi juga bisa aja nggak akurat tapi sangat stabil ya. Di sisi lain bisa aja errornya kecil, tapi kalau sistemnya pada dasarnya unstable, nanti dia menggila itu akumulasi errornya ya. Nah ini contoh yang dijelaskan Bapak-Bapak tadi secara sederhana nanti koefisiennya seperti ini. Lalu kan kalau 1 - lambda H, kalau terminologi ini lebih besar dari 1, berarti setiap kali step naik begitu ya, ini dikali YX-nya dikali koefisien yang lebih besar dari 1 ya. Dengan demikian berarti tambah besar terus setiap kali stepping, terus nanti jadi nggak terkendali ya. Kalau koefisien bagian ininya itu lebih kecil dari 1, yang akhirnya syaratnya adalah H itu lebih kecil sama dengan 2 per lambda ya. Nah, maka metodenya jadi stabil gitu ya karena koefisien ini kan lebih kecil dari 1 dikalikan sesuatu yang lebih kecil dari 1 nggak tiba-tiba angkanya membesar menggila gitu ya. Nah eh, tapi kan berarti ini tergantung lambdanya ya. Dan lambda itu eigen value-nya itu bisa stiff dan bisa nggak stiff ya, jadi ada terpaksa masuk ke pembahasan stiffness itu ya. Masalahnya adalah kalau lambdanya ada beberapa, berarti supaya kita stabil kita harus 2 per lambda yang maksimal begitu ya. Nah, tapi kalau di dalam sistem kita itu ada beberapa lambda dan setiap lambda itu sangat berbeda ya. Maka kita bilang bahwa sistemnya itu stiff ya, kaku ya. Jadi ini caranya menjelaskannya bahwa kalau initial value problem itu kaku disebutnya stiff, maka ada variabel yang berubahnya jauh lebih cepat daripada variabel yang lain.
dan itu ditandainya dari eigenvalues-nya ini ada yang besarnya sangat jauh berbeda ya. Ini disparity ini besarnya sangat berbeda begitu ya. Jadi terus makanya dikasih contoh sistem yang seperti ini ya, sehingga ditemukan nanti lambdanya itu kalau dihitung ya eigenvalues-nya lambdanya ada yang 1 terus ada yang 1000. Jadi besarnya ini jauh nih perbedaannya. Terus kita mau stabilitas itu mengacu ke yang mana ya? Kita terpaksa mengacu ke yang lambda 2 ini ya. Jadi terpaksa ngambilnya 0,02. Tapi ada lambda lain yang bedanya jauh ya. Jadi kalau lambda itu deket-deket, dia nggak stiff sistemnya. Tapi kalau tiba-tiba lambdanya jauh gitu ya, ada satu yang berubahnya lebih dahsyat parameternya, maka sistemnya jadi stiff. Terus kalau stiff itu ya jadi lebih merepotkan begitu ya. Karena, nah ini ya ada penjelasannya ya. When the problem is very stiff, the usual methods of solution ya seperti Runge-Kutta formulas become impractical because of the very small h required for stability. Ya jadi kan kita terpaksa ngambil lambda yang besar ini terus h-nya jadi kecil ya. Karena kita nggak mau yang nggak stabil ya. Kalau nggak stabil jadi repot ya. Nah, tapi jadi impractical ya karena h-nya tuh jadi terlalu kecil ya, terus ada yang nggak membutuhkan akurasi yang h yang terlalu kecil itu. Jadi kalau di dalam apa gambar yang dari buku Capra itu yang tadi ditunjukkan oleh Pak Austin, di tempat-tempat yang nggak terlalu berubah dahsyat itu nanti titiknya terlalu banyak di situ ya, step karena step h-nya kita terlalu kecil ya. Nah, terus Q-Salas bilang, these problems are best solved with methods that are specially designed for stiff equations. Jadi ada ya metode-metode yang khusus didesain untuk persamaan-persamaan yang stiff ya. Stiff problem solvers which are outside the scope of this text ya. Jadi di luar scope-nya buku ini ya. Have much better stability characteristic. Some are even unconditionally stable begitu ya. Jadi metode-metode khusus itu sifatnya jadi stabilitasnya tinggi sekali dan bahkan tanpa syarat ya, stabilitasnya selalu stabil ya. However, the higher degree of stability comes at a cost. Tapi untuk menghasilkan stabilitas semacam itu ada harga yang harus dibayar ya. Biasalah kalau kita engineering menghasilkan karakteristik tertentu ada harganya ya, ongkosnya rugi di mana begitu ya. The general rule is that stability can be improved only by reducing the order of the method. Ya, jadi secara umum kata Q-Salas, kalau kita mau meningkatkan stabilitas ya, kita tuh harus menurunkan order dari metodenya. Jadi kalau Runge-Kutta jangan pakai Runge-Kutta order 4, pakailah Runge-Kutta order 2 begitu ya. Tapi artinya kalau kita turunin ordernya, maka truncation error-nya makin gede ya. Karena artinya dari Taylor series itu kita kan begitu order 2 langsung kita potong gitu ya. Yang ke belakangnya ini masih menghasilkan error ya. Padahal kan Runge-Kutta order tinggi itu ya pengen menekan truncation errornya gitu ya. Jadi itu harga yang harus dibayar tuh. Jadi persamaan yang order tinggi memang cenderung tidak stabil, tapi errornya rendah. Persamaan yang order rendah cenderung stabil, tapi error truncation-nya lebih besar, jadi lebih tidak akurat ya. Dan disitulah jadi kita bermain kompromi lagi begitu. Ya, ini ceritanya Q-Salas gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngadepin kode Python-nya ya, terus berusaha mecahin problem, ya terus kok jelek ya, terus malah menggila ya, kadang-kadang kok nggak stabil gitu ya. Ya baca lagi bagian-bagian Q-Salas ini terus berpikir ya, oh supaya stabil gimana gitu ya. Oh ya, turunin ordernya ya, jangan terlalu pingin akurat, pakai metode-metode yang order rendah. Terus ya coba ya dilihat apakah haknya bisa dibuat adaptif gitu ya. Terus sejauh apa nanti errornya ya masih kita bisa anggap cukup baik untuk kebutuhan kita. Jadi selalu approach-nya tuh seperti itu sih kalau pada metode numerik sih. Ya yang penting kita dapetin angka yang
ya udah dengan error segitu kita bisa hidup ya, terus menjawab pertanyaan kita ya secara numerik, maka kita selesai dengan problem kita ya. Tinggal tentu kalau kita nggak suka sama akurasinya atau apa, kita bisa cari cara untuk meningkatkannya. Ya tinggal itu tadi lagi ya, kita bayar ongkosnya pakai apa, instability-nya kita bisa tahan atau enggak gitu ya misalnya ya. Jadi tinggal yang penting memahami kompromi-komprominya di mana, lalu membuat pilihan-pilihan itu dengan sadar begitu ya, sesuai dengan problem engineering yang ingin kita jawab gitu. Nah ini si Q Salas bikin komentar lagi ya di sini ya soal adaptive Runge-Kutta method ya. Dia bilang determination of suitable step size age can be a major headache in numerical integration ya. Jadi ya itu tadi ya, hanya harus kompromi. If age is too large, the truncation error may be unacceptable. If age is too small, we are squandering computational resources ya. Kalau terlalu kecil ya ngitung-ngitung terus tapi majunya pelan ya. Moreover, a constant step size may not be appropriate for the entire range of integration ya. Itu tadi kalau kurvanya di area tertentu berubahnya cepat, di range itu aja yang perlu step size kecil, di range yang lain ya enggak gitu ya. Jadi kalau kita punya H-nya konstan, mungkin bisa jadi nggak cocok ya. Ya, ini kalimat yang tadi diilustrasikan oleh gambar dari Capra itu ya. For example, if the solution curve starts off with rapid changes before becoming smooth as in a stiff problem. Ya, jadi kalau stiff problem itu artinya ada area kurva tertentu yang tadinya kayaknya berubahnya dahsyat, terus tahu-tahu di tempat lain berubahnya jadi lebih kalem gitu ya. Itu tuh stiff problem tuh, karena berarti ada variabel yang bergeraknya lebih cepat daripada variabel yang lain ya. We should use a small h at the beginning and increase it as we reach the smooth region gitu ya. Jadi untuk bagian yang berbeda kita perlu step size H yang beda juga ya. Nah, itulah makanya kita akhirnya bergerak dengan yang adaptif ya. Jadi gimana caranya mengadaptasi ya? Yang terjadi adalah they estimate the truncation error at each integration step and atau automatically adjust the step size to keep the error within prescribed limits ya. Jadi yang terjadi untuk supaya bisa adaptif adalah setiap kali ada step size, dia hitung dulu truncation errornya itu seberapa ya, terus kita masih cocok atau enggak dengan error itu, terus kita rubah-rubah setiap kali, tetapi sebisa mungkin errornya masih cocok dengan requirement kita ya. Nah, jadi ini bukan cuma ngitung metode numeriknya ya, tapi harus estimasi errornya terus juga setiap kali mau ngerubah step size ya. Jadi kerjaannya jadi tambah ruwet sebenarnya. Karena kita mau ngerubah haknya nggak konstan, tapi setiap kali ngerubah kita juga nggak mau makan kerugiannya terlalu parah gitu ya. Nah, jadi adaptif itu begitu. Kalau Bapak Ibu belajar banyak problem engineering yang adaptif ya, kontrol atau apa, begitu dengar kata itu ya adaptif, Bapak Ibu harus langsung kebayang biasa bahwa ini menambah kerumitan tertentu tersendiri. Karena kita mau sistem kita itu kalaupun tadinya punya metode tertentu untuk memecahkan, tapi metodenya mau kita rubah-rubah parameternya on the fly ya, berdasarkan situasi yang dihadapi pada saat tertentu. Nah, itu kerjaan ekstra tersendiri itu untuk mengadaptasinya ya. Ya, tetapi dengan kerjaan ekstra itu hasilnya bisa lebih bagus hasil akhirnya, tapi effortnya juga jadi lebih tinggi ya. Nah, terus ada sedikit diskusi pemilihan step size-nya untuk kontrol error itu tadi ya. Jadi di bagian ini ya, ini halaman 272 ya. Jadi kalau dihitung lalu dicari errornya itu ya, maka ekspresi errornya itu ya tergantung dari H ya kan, karena H-nya kita pilih seberapa gede ya. Terus kita tuh pingin ngontrolnya gimana gitu ya, apakah banyak cara ya ngontrol error itu, error seperti apa yang kita ingin jadikan patokan kita ya. Dan Q Salas tuh bilang there is no single choice that works well in all problems ya. Ya itu dilema tersendiri ya. Kita bisa punya banyak cara tapi selalu punya plus minus semua cara itu, dan
nggak ada seperti solusi apa magicnya yang cocok untuk semua gitu ya. If you want to control the largest component EH ya, the error measure would be ini. Ya jadi fungsi dari H ini kita lihat errornya ini yang maksimum aja gitu ya. Bisa ya kita kontrol terus supaya pokoknya yang maksimum nggak lebih dari sekian ya. Tapi we could also control some gross measure of the error such as the root mean square error ya. Bisa juga kita nggak rigid ya, paksa maksimum errornya itu lebih kecil dari harga tertentu, tapi kita lihat root mean square-nya aja ya. Root mean square itu artinya ya rata-rata, tapi rata-ratanya di square ya supaya kalau positif atau negatif dia tandanya itu nggak memainkan peranan ya. Jadi kalau nilai rata-rata ini ya kadang-kadang melewati batas tertentu, kadang-kadang di bawah tertentu, tapi rata-ratanya kita pasang di berapa yang itu kita anggap kita bisa bisa terima gitu ya. Approach-nya lain, mungkin yang pakai root mean square lebih mudah. Jadi itu yang menurut Salas ini jadi lebih sering dipakai gitu ya. Nah, terus di sini ada komentar juga, is there any reason to use the non-adaptive methods at all? Apakah metode yang non-adaptif bisa kita jagokan gitu ya? Usually no katanya. Biasanya enggak, karena yang adaptif kan lebih bagus ya, cuma lebih repot ya. However, there are special cases where adaptive methods break down. Ya, tapi ada kasus-kasus spesial di mana yang adaptif itu tewas gitu aja ya. For example, adaptive methods generally do not work if fungsi XY ini contains discontinuities ya. Kalau fungsi persamaan diferensialnya ada diskontinuitas, terus yang adaptif jadi breakdown gitu ya. Jadi nggak bisa digunakan karena begitu kena yang diskontinuitasnya dia bingung ya entar haknya gimana adaptasinya ya. Because the error behaves erratically at the point of discontinuity ya. Kalau ada titik diskontinuitas ini kan kita berusaha ngontrol error, tapi errornya jadi erratik ya, jadi nggak bisa terprediksi baik. Terus ya malah bingung nanti metodenya begitu ya, nggak ada cara yang apa tidak chaos begitu ya untuk mengontrol errornya lagi ya. The program can get stuck in an infinite loop trying to find the appropriate value of H. Jadi bisa nggak ketemu ya angka H yang cocok ya. Non-adaptive methods are also handy if the output is to have evenly spaced values of X ya. Jadi kalau kita pingin outputnya itu punya nilai yang seragam begitu ya, intervalnya ya pakai yang non adaptif aja gitu. Jadi ini pertimbangannya yang dibilang Q Salas ya, nggak ada rumus yang cocok untuk semua problem, tapi paling nggak kalau kita tahu pertimbangannya terus kita pilih ini atau pilih itu, kita tahu harga yang kita harus bayar dan kita jadi tahu juga nanti untungnya gimana gitu ya. Ya, saya rasa cukup ya. Sisanya tuh contoh-contoh soal. Jadi mudah-mudahan ya ada sedikit modal lah kalau harus mecahin persamaan diferensial kapan-kapan. Model-model code Python, Rungakuta atau Euler method banyak ya, tapi problem tertentu itu sifatnya gimana, terus bagaimana cara terbaik untuk mendekatinya, ya baca-baca lagi dari Q Salas ya kalau dibutuhkan. Ada pertanyaan atau komentar, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini malam ini ya. Thank you untuk Bapak Ibu yang udah bertarung. Nanti saya update lagi nilai pertarungannya di tabel. Terus nanti yang paling rendah udah pasti main sama Hermes ya. Hermes udah mau main juga nih soalnya minggu depan. Ya, kita sampai di sini aja. Take care Bapak Ibu. Selamat istirahat. Selamat malam Pak.